Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wasallam, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh keberkahan ini, diiringi dengan derayan air hujan. Mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan yang berbarakah ini pun diliputi kalian rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Terusipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah mempelajari kalam Allah, dan ketika dikatakan mempelajari kalam Allah, mempelajari Al-Quran, berarti maknanya juga mempelajari sunnah Nabi SAW. Melainkan Allah liputi ketenangan, Allah turunkan ketenangan, dan Allah liputi mereka dengan rahmatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan turunnya hujan menimpa bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga para santri yang semoga senantiasa diberkahi perjalanan antum semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita mengkaji beberapa hadis Nabi SAW dari apa yang ditulis. Ini tulisan dari Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala wa wafaqahullah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, berkaitan dengan husnul khuluq. Kemudian beliau mengatakan, memulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nas'alullah azza wa jalla an yamunna 'alaina bil adabil karim wal khuluqil qawim alladhi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita adab-adab yang mulia, menunjukkan bahwasanya kita ini kalau tidak Allah anugerahkan adab yang mulia, adab yang baik, akhlak yang lurus, maka kita ini akan sama halnya seperti binatang. Dan kita telah diberikan keutamaan, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya sebagai panutan dan tauladan kita di dalam menegakkan akhlak yang mulia, akhlak yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah suri tauladan kita. Alladzi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala, yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan, telah firmankan, telah katakan dalam firman-Nya surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh benar-benar di atas ketinggian akhlak, kemuliaan akhlak. Dan inilah keistimewaan, kemuliaan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita patut bahagia, patut berbangga. Allah sudah jadikan kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah sudah memberikan rekomendasi. Ini rekomendasi bukan dari presiden, bukan dari Pak RT, Pak RW, bukan presiden, tapi langsung rekomendasi saking sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh nabi kalian, rasul kalian, panutan kalian, tauladan kalian, umat Islam. Sinten? Yaitu nabi kita dan rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh benar-benar berada di atas ketinggian akhlaknya. Bahkan sampai beliau sebelum diutus menjadi seorang nabi, kita semuanya mengingat kembali sedikit tentang bagaimana kisah nabi kita yang mulia sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Maka seluruh kaum Quraisy yang ada di sekitar Nabi SAW, yang Nabi hidup di tengah-tengah mereka, semua sepakat kalau Nabi kita yang mulia Muhammad SAW adalah orang yang paling baik. Bukan paling baik wajahnya, bukan paling baik fisiknya saja, tapi sepakat paling baik akhlaknya, paling baik jujurnya, paling baik amanahnya. Dan inilah tauladan kita. Wa an yahdiyana li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa huwa. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan hidayah untuk kita semuanya, agar Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang paling baik, akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kita supaya kita bisa menegakkan akhlak yang mulia ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang jujur, kita tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang amanah, tanggung jawab, punya sopan santun. Tidak mungkin kalau Allah tidak memberikan petunjuknya, taufiknya, hidayahnya kepada kita. Wa an yasrifa anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa huwa. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
semoga Allah jauhkan kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari akhlak yang buruk, dari sifat dusta, dari sifat khianat, dari sifat yang buruk yang lainnya, sifat-sifat buruk yang lainnya, akhlak-akhlak buruk yang lainnya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal khuluqa wal adaba, sesungguhnya akhlak dan adab menika unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah, adalah jalan tanda keberuntungan, kesuksesan seorang hamba, kebahagiaan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Allah mengutus Nabi kita tidak lain untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'ithtu, tidaklah Allah mengutusku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liutammima makarimal akhlak, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi, individu-individu muslim yang senantiasa berakhlak mulia. Wa mastajlibatil khairat bimithlil khuluqil fadili wal adlil karim, dan tidak ada kebaikan itu bisa didapatkan. Seseorang tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan seperti seseorang itu mendapatkan kebaikan dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang mulia. Jadi dengan adab yang mulia ini, akhlak yang mulia ini, seseorang ketika dia mendapatkan kebaikan, maka kebaikannya nilainya jauh lebih besar dibandingkan seseorang yang mendapatkan kebaikan namun dia tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Contohnya apa? Bisa jadi orang itu dapat kebaikan dengan dia berbohong, dengan dia menipu, berkhianat, tapi kebaikan ini tidak akan lama, tidak akan langgeng untuknya, tapi akan dengan cepat, dengan mudah hilang darinya, bahkan akan mengakibatkan keburukan yang lebih besar untuk dirinya. Wadinu, dan agama kita ini, agamanya apa? Agama Islam. Dan agama Islam semuanya yang ada di dalam agama Islam ini semuanya berbicara tentang khuluq, tentang akhlak, tentang adab. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid dini. Maka barang siapa yang semakin bertambah akhlaknya, semakin baik dia akhlaknya, semakin baik pula dan bertambah pula agamanya. Semakin baik apa? Akhlaknya, semakin baik agamanya. Dan yang dimaksud dengan semakin baik adabnya, tidak lain yang paling agung dari adab adalah adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seringkali kita manusia itu bayangannya kalau membahas akhlak, membahas adab, berarti yang pertama adab sama manusia atau sesama yang lainnya. Bukan, ternyata adapun yang dimaksudkan dengan adab yang paling agung, yang paling tinggi adalah adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang hamba mengagungkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa
bagian dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba bertauhid kepada Allah, maka dia semakin baik adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin buruk dia tauhidnya kepada Allah, berarti semakin buruk pula adab dia kepada Allah. Maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka beradab atau tidak? Tidak. Mereka tidak beradab. Mereka tidak punya adab. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki adab yang paling agung, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan mereka supaya tidak menyekutukan Allah, tapi mereka dengan bangganya, dengan congkaknya, sombongnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari apa? Buruknya adab mereka, akhlak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada makhluk. An-Nabi Hurairah, kita masuk hadis yang pertama yang dibawakan oleh muallif, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata," tentang perkara yang paling banyak yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang bisa memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak? Maka jawab Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, faqala taqwallahi wa husnul khuluqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, perkara yang paling banyak yang memasukkan seorang hamba ke dalam surganya, yang pertama adalah bertakwa kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini selalu beriringan dengan yang namanya husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita, di antara perkara yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini ternyata mungkin diucapkan itu mudah, tapi kalau diamalkan tidak semudah diucapkannya. Butuh usaha, butuh perjuangan, butuh dipaksa. Faja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannati wa qaranahu bittaqwa allati hiya 'aqdamu wasiyatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan di antara sebab masuknya surga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan husnul khuluq tadi dengan ketakwaan, yang itu menjadi seagung-agung wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Allah yang paling pertama adalah bertakwa. Begitu juga wasiatnya para nabi kepada kita, kepada umatnya, adalah bertakwa. Dan Nabi menggandengkan wasiat takwa untuk senantiasa disertai, dibarengi dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kalau kita melihat orang punya akhlak yang baik, senang membuatnya. Senang. Kita senang melihatnya. Kita senang berkawan dengannya. Tapi namun hari ini orang yang baik itu apa? Katanya yang jujur malah apa? Hancur. Kenapa sebaliknya? Jujur tambah mujur. Seharusnya
orang yang jujur hidupnya, tapi sekarang lain ceritanya. Yang jujur malah hancur. Karena apa? Karena sudah tidak lagi diagungkan akhlak tersebut. Etika sudah mulai dihilangkan, mulai dikesampingkan. Yang ada adalah hawa nafsu, kepentingan dunia, sehingga itu mengalahkan akhlak yang mulia ini. Dan inilah yang mulai harus kita tempa dari mulai kita di pondok, khususnya para santri. Ketika kita di pondok, inilah tempat kita menunjukkan adab kita yang pertama kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beradab karena Allah yang perintahkan. Kita beradab yang mulia, beradab yang baik, berakhlak yang baik karena Rasulullah SAW yang mewasiatkan. Bukan karena manusia, bukan karena orang tua kita, bukan karena ustadz kita lihat kita, bukan karena orang lain lihat kita, bukan, tapi karena Allah perintahkan dan karena Rasulullah SAW yang mewasiatkan. Inilah, kalau itu yang kita jadikan prinsip, maka tidak peduli sudah orang mau ikut jujur atau malah memusuhi kita atau berusaha menghancurkan kita, maka sudah tidak ada urusan. Karena apa? Yang jamin kita, yang bela kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur, orang yang berakhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang membela dia, yang menjaga dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakin. Karena apa? Kalau kita tidak yakin seperti ini, negara kita nggak maju-maju. Gimana? Masya Allah. Nyari orang yang jujur, yang amanah. Sebetulnya di negeri kita masih banyak, Masya Allah. Orang-orang jujur, orang-orang pintar, jujur, amanah banyak masih. Tapi kenapa? Kenapa? Seakan-akan negeri ini kayak tidak punya orang-orang yang hebat, orang-orang yang masih mengedepankan kejujuran, amanah itu. Karena mayoritas yang ada, yang meliputi, yang megang-megang jabatan ini, mereka orang-orang yang punya kepentingan, yang tidak lagi memakai hati, yang tidak lagi memakai dan mengagungkan perintah Allah dan Rasul. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga negeri kita yang berbarokah ini. Karena negeri kita Indonesia ini banyak keberkahannya. Mau dari nopo, dari pertanian jelas buahnya sekali. Dari sisi nelayan, lautnya nggak kurang. Antum mau cari ikan apa bisa cari. Ngerti nggih? Jenengan cai pengen ikan apa di negeri kita ini bisa. Tinggal ada fulusnya enggak, atau kalau enggak ada fulus mancing bisa. Masya Allah. Belum lagi keberkahan yang lainnya yang Allah telah siapkan untuk negeri kita. Tapi itu semuanya hilang karena sebab keserakahan, karena sebab akhlak yang mulia tidak lagi diagungkan. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, jama'an nabiyyu baina taqwallahi wa husnul khuluq. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan atau memberikan sedikit catatan terkait dengan hadis Abu Hurairah tadi, di mana Nabi SAW di dalam hadis tadi menggabungkan antara ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Mengapa? Li'anna taqwallahi tuslihu ma bainal 'abdi wa baina rabbih. Karena dengan takwa ini akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan hubungannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang perlu diperbaiki pertama. Hubungan yang perlu diperbaiki pertama adalah hubungan hamba dengan Rabbnya. Hubungan kita dengan
Sebelum kita perbaiki hubungan kita dengan makhluk, maka kita harus berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sudah menjamin di dalam riwayat yang lain, siapa yang baik hubungannya sama Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan makhluknya, dengan sesamanya, dengan hamba yang lainnya, pasti baik juga. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik, yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi, dan dengan ketakwaan tadi, maka Nabi SAW menggandengkannya akhlak yang baik, menunjukkan bahwa Allah akan mudahkan, Allah akan memberikan hidayah kepada seorang hamba yang bertakwa untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi seorang hamba yang berusaha memiliki akhlak yang baik, yang dengannya akan baik pula hubungan dia dengan sesama makhluknya, dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dan yang lainnya dari kaum muslimin, bahkan kepada sesama makhluk yang lainnya. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatullah. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, karena takwa inilah yang akan menjadikan seorang hamba dicintai Allah. Orang ngaku mencintai Allah gampang. Seorang hamba ngaku cinta kalian Allah niku napa? Gampang, mudah. Tapi ketika seorang hamba dikatakan telah dicintai oleh Allah, maka ini apa buktinya? Buktinya apa? Bukti nyata yang telah disebutkan oleh Nabi SAW adalah dia memiliki akhlak yang mulia. Dengan dia menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluqi, dan husnul khuluq, akhlak yang baik ini, yad'u ila mahabbatihi. Akhlak yang baik ini menjadi sebab seseorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nopo, kalau kita pengen dicintai oleh Allah, kita harus bertakwa dan berusaha menjadi seorang hamba yang berakhlak baik, memiliki adab yang mulia. Jadi ini wasiat dari Nabi kita yang mulia, supaya kita mendahulukan ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecintaannya untuk hambanya, untuk kita semua. Jemaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua yang dibawakan oleh Malik, yaitu hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian, orang yang paling aku cintai dari kalian, kata Nabi SAW, umatnya Nabi yang paling dicintai oleh Rasul, siapa? Apakah mereka yang cuma ngaku-ngaku sebagai keturunannya, atau ngaku-ngaku hanya menyelisih petunjuk sunnahnya, ataukah yang bagaimana? Terus Nabi, wa
kedudukannya nanti kelak di akhirat. Nanti di akhirat seseorang akan didekatkan tempatnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik dari kalian akhlaknya. Dan ini sebagai motivasi, anjuran, nasihat untuk kita semuanya, supaya kita berusaha menjadi seorang pribadi, seorang hamba, seorang muslim yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kenapa? Karena kita ingin menjadi salah satu orang yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga ingin supaya nanti kita kelak di hari kiamat kita didekatkan oleh Allah tempatnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di padang mahsyar maupun nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fakullama kana al-mar'u ahsana khuluqan. Jadi semakin baik akhlak seorang hamba, semakin mulia akhlaknya seorang muslim, kana aqrabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan yaumil qiyamati min ghairihi. Maka dia kedudukannya semakin dekat pula kepada Nabi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat daripada yang lainnya. Dan kedudukan seorang hamba nanti yang paling dekat dengan Nabi ini tidak bisa ditawar lagi. Sinten? Yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling baik akhlaknya dari para sahabat, semua sepakat para ulama kita, sinten? Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau dijuluki As-Siddiq, orang yang paling jujur, orang yang paling besar imannya kepada Allah dan Rasulnya, orang yang paling baik adabnya, akhlaknya kepada Allah dan Rasulnya. Maka nanti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau orang yang paling dekat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika masih di dunia pun kita tahu dan kita semua melihat Nabi, kuburnya di dekatnya sinten, kuburan sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Baru kuburannya Umar. Jadi di sampingnya Nabi langsung kuburannya Nabi ada kuburan sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Itu ketika masih di dunia. Dan ini diantara kesepakatan para sahabat Rasulullah SAW. Semua sepakat kalau sahabat Abu Bakar itu dikuburkan langsung di sampingnya Nabi SAW, karena beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya dan yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita juga bisa dekat dengan Nabi, walaupun mungkin tidak seperti sinten sahabat Abu Bakar. Karena kalau ingin seperti sahabat Abu Bakar, ini enten kisah sahabat sinten Umar. Semua sepakat para sahabat itu kalau sahabat Umar itu manusia yang paling baik juga sesudah sahabat Abu Bakar. Kenapa tidak bisa mengungguli sahabat Abu Bakar? Karena semua yang dikerjakan oleh Nabi SAW, semua yang diamalkan oleh Nabi SAW langsung dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau tidak tunggu nanti. Kemudian sahabat Umar pengen menyaingi sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk
mengamalkan apa yang diamalkan kalian Rasulullah SAW. Kemudian ternyata setiap amal yang beliau kerjakan dari yang diamalkan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan, yang diperintahkan kalian Nabi SAW, ternyata sudah didahului kalian sahabat Abu Bakar. Akhirnya pun sahabat Abu Bakar sahabat Umar nyerah, wes sudah nggak sanggup saya nggak sanggup nyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, terus itu sahabat Umar. Dan ini bukti bahwasanya memang sahabat Abu Bakar ini tidak bisa dikalahi, tidak bisa diungguli oleh Umar ibn Al-Khattab, apalagi kita. Jadi ini yang menjadi motivasi kita, bahwasanya berakhlak yang baik adalah supaya kita mendapatkan kecintaan Nabi kita yang mulia. Jadi untuk mendapatkan kecintaan Nabi itu bukan seperti anggapan manusia, melakukan ini, melakukan ritual itu, amalan ini, amalan itu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi cukup diantaranya yang paling agung dengan berakhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang dicontohkan, yang diajarkan kalian Nabi SAW. Dan semakin buruk seorang hamba akhlaknya, maka semakin jauh dia tempatnya, kedudukannya kalian dengan Nabi SAW. Berarti orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau puasa, orang yang tidak mau menjalankan sunnah Nabi SAW, berarti kira-kira dekat bukan tempatnya? Dekat tidak tempatnya kalian? Tidak mungkin. Tidak mungkin dekat, tapi semakin jauh. Apalagi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang Islam saja yang mereka mengaku muslim tapi tidak mau menjalankan perintahnya Nabi, disuruh sholat masih nunggu nanti, atau bahkan mungkin nunggu ketika orang lain bareng semuanya, seperti ketika pas wayai waktunya waktunya hari raya baru ikut sholat, atau ketika Ramadan baru berbondong-bondong ikut sholat. Maka ini bagaimana bisa berharap didekatkan tempatnya, kedudukannya dengan Nabi SAW? Maka tidak mungkin jawabannya. Kemudian yang berikutnya, hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Targhib, Sahih Targhib wa Tarhib, dan hadis ini beliau hasankan. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan hatinya manusia dengan harta kalian, dengan harta-harta kalian. Maknanya nopo? Berarti manusia itu mungkin akan dekat sama kita, perhatian sama kita, peduli sama kita, kalau sebabnya karena harta, karena kekayaan, maka mungkin itu hanya sementara, tidak lama. Ngaten. Pasti akan apa? Ada waktunya, ada batasnya. Sampai kapan? Sampai sebatas masih kaya saja, atau dia masih mengeluarkan hartanya saja,
Walakin yasa'uhum minkum, akan tetapi kalian akan bisa mendapatkan hati manusia dari saudara kalian, dan itu akan langgeng dengan apa? Bastul wajhi, wajah yang sumringah, wajah yang berseri-seri, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Ternyata wajah yang ceria itu sebagai tanda untuk bisa kita menampakkan akhlak yang baik. Karena kalau baru ketemu sudah apa? Sudah kelihatannya mesem, tidak enak dipandang, atau kayaknya kelihatan kesel sekali, marah, atau yang semisalnya, maka kita pun akan apa? Malas untuk mendekatinya. Tapi kalau sudah sumringah, wajahnya berseri, kemudian lagi disertai dengan apa? Akhlak yang baik, maka kalian akan mendapatkan hati mereka. Jadi hadis yang pertama, kita bisa mendapatkan kecintaan Allah dengan apa? Akhlak yang mulia. Begitu juga kita akan mendapatkan kecintaan Nabi yang mulia Muhammad SAW dengan akhlak yang baik juga. Dan kita pula akan bisa mendapatkan hatinya manusia, kecintaannya manusia juga dengan akhlak yang baik. Bukan hanya sebatas dengan harta. Kalau pakai harta tadi ada batasnya. Mereka mendekat, mereka senang karena apa? Karena dikasih, diberi. Sudah masuk ya? Baik. Maka sedikit menyimpulkan dari 3 hadis yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya akhlak yang mulia ini, akhlak yang baik inilah jalan yang paling mudah untuk bisa mendapatkan yang pertama kecintaan Allah, kecintaan yang kedua kecintaan Rasulullah SAW, dan yang ketiga kecintaannya manusia, kecintaannya makhluk. Namun yang paling utama ketika kita berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia adalah supaya kita dicintai kalian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya kita dimudahkan kalian Allah untuk bisa masuk ke dalam surga ini pun dengan jalur akhlak yang baik. Menikah mudah-mudahan sedikit beberapa hadis untuk menjadi nasihat pengingat kepada kita semuanya, agar kita senantiasa menjadi pribadi yang mendahulukan dan mengutamakan akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak yang baik, adab yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi